Reog Ponorogo. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sanggalangit. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Sanggalangit. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Sanggalangit, menjadi khawatir. Sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak untuk menikah berada di tangan Dewi Sanggalangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada putrinya, Dewi Sanggalangit. Sang putri menundukkan kepalanya. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja, sebaiknya segeralah ambil keputusan. Dewi Sanggalangit memikirkan kata-kata ayahnya. Akhirnya dia membuat sebuah sayembara. Baiklah ayah, Ananda akan menikah, tapi dengan syarat memenangkan sayembara. Apa syarat dari sayembara ini, putriku? Tanya Raja Kediri dengan wajah penasaran. Mereka yang akan melamar saya harus membawa sebuah suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat putrinya. Namun apa boleh buat? Dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Baiklah jika itu maumu. Ayah akan umumkan ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat. Dan banyak raja-raja yang mundur dan hanya menyisakan 2 orang raja, yaitu Singabarong dari kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Swadana dari kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan membawa apa yang diinginkan Dewi Sanggalangit. Sayangnya Singabarong yang licik punya rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Swadana dan merebutnya. Aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Swadana yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah ku rebut. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Swadana telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala 2. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Mungkin saja Dewi Sanggalangit akan luluh hatinya jika melihat merak ini dan melupakan soal binatang berkepala 2 itu. Rombongan Raja Kelana Swadana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Dialah Raja Singabarong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Swadana tidak bisa menahan amukan si singa. Korban mulai berjatuhan. Raja Kelana Swadana tahu kelemahan Singabarong. Aku tahu. Dia pasti akan terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepas burung merakku ini. Maka Raja Kelana Swadana melepas merak peliharaannya dan merak itu hinggap di leher Singabarong. Burung itu mematuki kutu-kutu yang berada di leher Singabarong. Usaha Raja Kelana Swadana berhasil. Singabarong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat Singabarong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Swadana merasa melihat binatang berkepala 2. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Aku akan gunakan pecut Samandimanku ini. Raja Kelana Swadana melecutkan pecut dan terdengar bunyi memegah. Singabarong menjadi lemas dan tidak bisa berubah wujud
berwujud menjadi manusia lagi. Semua rombongan terkejut, sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Sanggalangit. Rombongan Raja Kelana Swandana akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menuju Kediri. Saat sampai di sana, Dewi Sanggalangit terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Kelana Swandana. Singa itu terlihat galak, namun di lehernya terdapat kepala merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar dan cantik. Di samping binatang itu berdiri Raja Kelana Swandana yang gagah perkasa dengan memegang pecut saman di mana. Sementara di belakangnya 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, sungguh aku belum pernah melihat pertunjukan seindah ini. Luar biasa, aku menyukainya. Dewi Sanggalangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Swandana. Dia pun menerima lamaran Kelana Swandana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Kelana Swandana masih ada dan dinamakan Reog Ponorogo.